Seorang wanita yang ternyata janda muda ditemukan dengan kondisi yang cukup geger, kondisi tragis, setengah tanpa busana dengan kondisi hamil 6 bulan dan sudah tak bernyawa. Kisah nyata kali ini tepatnya terjadi di Bojonegoro di tanggal 25 November 2019. Saat itu ada 2 orang pemuda yang akan pergi ke rumah temannya sendiri. Namun di perjalanan dirinya menemukan sesuatu yang aneh. Setelah didekati ternyata menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Dan saat itu 2 pemuda tersebut histeris langsung melaporkan kejadian ini kepada para warga yang melintas. Para warga pun berdatangan dan tak lama lapor polisi. Hingga akhirnya polisi pun datang ke TKP dan menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, hingga hasil otopsi menyebutkan wanita tersebut mendapatkan penganiayaan dan bahkan baru saja melakukan hubungan. Bahkan kondisi wanita yang ditemukan tengah isi 6 bulan. Beberapa ratus meter dekat lokasi kejadian ditemukan 1 tisu, 1 botol dan juga celana korban. Semua barang bukti pun diamankan pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun melakukan identifikasi korban. Korban tersebut bernama Aidatul Izzah, biasa dipanggil Aida, berusia 20 tahun. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga dan mengabari. Bahkan tak lama dari keluarga Aida pun datang ke rumah sakit. Jasad Aida sendiri usai diotopsi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga kaget, tak ada yang tahu ternyata Aida isi 6 bulan. Mengingat ternyata Aida sendiri sudah janda tak bersuami. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, interogasi keluarga, teman-teman Aida, dan menurut keluarga, Aida sendiri memang saat itu pamit di setengah 7 malam. Aida mengaku dirinya akan pergi bersama temannya, namun ternyata tak pulang. Dicari oleh keluarganya kemana-mana tak ada, ditelepon pun tak aktif, hingga akhirnya keluarga mendapatkan berita dari pihak kepolisian. Didapatkan cerita dari teman-teman Aida, ternyata Aida sendiri punya pacar bernama Andres berusia 19 tahun. Setelah melakukan pengejaran kepada Andres, pihak kepolisian pun mengamankan Andres di rumahnya sendiri. Bahkan di rumah Andres ditemukan handphone Aida saat itu. Tak bisa mengelak lagi, Andres pun mengakui dan menceritakan kronologis kejadian. Andres sendiri ternyata masih sekolah SMK kelas 3 di Bojonegoro. Berkenalan dengan Aida di sosial media, rumahnya pun tak jauh dari Aida. Sementara Aida sendiri adalah janda dengan anak 1 karena nikah muda. Rumah tangga Aida dengan sang suami tak berjalan lancar, keduanya pun memilih bercerai. Aida merawat anak sewaktu-wayangnya meskipun tak bekerja, kehidupannya ditopang keluarganya. Tahu Aida sudah janda namun sudah suka Aida, Andres pun memutuskan berpacaran dengan Aida dan menerima masa lalu Aida. Keduanya sering jalan bahkan melakukan hubungan suami istri, membuat nampaknya tanpa disadari Aida sendiri isi 6 bulan. Saat berpacaran Aida tak kerja, sering meminta uang kepada Andres dan Andres pun sering memberikannya. Uang jajan Andres pun dikumpulkan untuk memberi uang sang pacar janda beranak 1 ini. Saat itu Aida mengaku hamil kepada Andres dan meminta Andres bertanggung jawab. Namun bukannya bertanggung jawab, Andres pun kesal karena dirinya merasa baru 4 bulan berpacaran dengan Aida, namun Aida sudah isi 6 bulan. Merasa tak mau bertanggung jawab, Andres yang masih sekolah, dirinya pun takut oleh orang tuanya. Hingga Andres pun nampaknya merencanakan sesuatu kepada Aida agar Aida tak bisa meminta pertanggungjawaban. Saat itu Andres pun mengajak jalan-jalan kepada Aida menggunakan motor Aida. Aida sendiri yang menjemput Andres. Tak lama keduanya pun membeli minuman keras karena ingin berdua bersama. Mengajak Aida jalan-jalan ke tempat yang sepi, keduanya pun ngobrol bermesraan bahkan mereka melakukan hubungan. Usai melakukan hubungan dan minum, mereka ngobrol lagi. Tak lama Aida pun membahas menginginkan Andres bertanggung jawab. Kesal dengan tekanan-tekanan Aida, Andres pun langsung saat itu membekap Aida, memiting Aida dan beberapa kali membenturkan kepala Aida hingga akhirnya Aida pun pingsan. Sadar kalau Aida masih bernapas, Andres pun membuat Aida hingga tak bernyawa dengan membekapnya susah bernapas. Saat sadar Aida sudah tak bernyawa, Andres pergi dengan motor Aida. Tak lama Andres pun meninggalkan motor Aida di tempat yang sepi. Andres sendiri menelpon temannya meminta jemput di tempat tersebut. Teman dari Andres sempat curiga kenapa Andres ada di tempat yang sepi, namun Andres mengaku dirinya habis diantarkan teman. Pulang ke rumah, Andres berlaku seperti tak terjadi apa-apa. Andres pun dengan rasa percaya diri merasa kalau dirinya tak akan tertangkap. Namun tanpa Andres sadari, pihak yang berwajib memang sudah menyelidikinya hingga akhirnya Andres diamankan di rumahnya sendiri.
Diamankan pihak yang berwajib, mengaku menyesal dan dirinya mencintai Aida, namun masih bertanda tanya siapa ayah dari anak tersebut. Diamankan terkait permasalahan ini, Andre sendiri menjalani vonis hingga 12 tahun penjara. Sementara keluarga Aida sendiri tak menyangka kalau Aida dihabisi pacarnya sendiri. Terlihat baik-baik saja saat mereka berpacaran, namun ternyata Aida memang tengah isi 6 bulan saat itu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.